Pro 2 ya, bareng Adit sama Gina. Dan seperti yang sudah kita janjikan bahwa hari ini akan ada English Corner. Yeay, program baru ya Gina ya, dimana ini bisa mengupdate asik. Iya. Mengupdate apa? Ilmu. Kita pastinya akan belajar ya, dan tujuannya adalah untuk kamu supaya tidak takut ngomong bahasa Inggris. Iya, Kan betul, biasanya betul. selalu ada tatapan-tatapan intimidatif ya Pak, dari orang-orang yang ngerasa bisa bahasa Inggris ke orang-orang yang apa sih Lagi lu? belajar Gitu misalkan ya, lagi belajar tiba-tiba kayak salah tuh, Iya, pengucapannya nggak gitu, iya, atau iya. salah tuh grammarnya. Iya. Ya, selalu ada polisi-polisi skena kayak gitu ya Iya, gini. benar-benar, Nah, benar. hari ini kita ini episode pertama juga kebetulan di English Corner. Betul. Kita akan ngebahas gimana sih lebih pede lagi untuk nggak takut dalam belajar bahasa Inggris. Yoi. Untuk nanti ketemu bule mungkin nggak sekedar Mister gitu kan, bingung mau nanya apa, Iya. cuma Misternya doang ya kan. Minta foto Iya. buset. Oke, hari ini juga sudah hadir di studio Pro 2 FM. Ada siapa aja Gina? Ada Leo dan juga Miss D. Halo. Halo teman Pro 2. Oke. Ini juga dari English Department of UGJ Cirebon. Oh ya, lectures and students. Bener ya? Student atau student? Mister. Ya, dua-duanya boleh dipakai. Oke. Salah ya berarti ya. Students bisa. Soalnya udah takut salah aja, nggak apa-apa, kita pede aja, pede. Bismillah. Iya. Jadi hari ini sebelum kita ke temanya, Ya. kita mungkin ngobrol dulu deh ke Mr. Miss D dulu ya. Iya. Mr. Miss D, sebenarnya kenapa alasan kita untuk tidak takut ngomong bahasa Inggris itu apa sih sebenarnya? Kebutuhan. Kebutuhan. Penting ya sekarang ya, Mister Kata ya. kuncinya kebutuhan. Kalau sudah butuh, kepepet apapun pasti akan bisa di-enjoy. Bisa di-enjoy semuanya. Pasti akan se-enjoy, akan se-trial, akan ya whatever, apapun akan loving to do ya, apapun gitu. Bahkan ada yang forcefully to do gitu. Itu tetap larinya ke sana karena nanti lama-lama pasti akan enjoy. Oke. Jadi kalau mau enjoy kita harus merasa butuh dulu ya, Mr. Miss D ya. Pastinya Oke. pastilah. Sama aja dengan kalau kita ke cewek kita gitu. Asik banget, asik. Oke. Nah, tapi walaupun kita butuh nih, tapi masih ada rasa takut untuk, sebenarnya kan kadang kalau itu bule ngomong nih, kita tahu artinya ini. Tapi ketika harus membalasnya tuh ada rasa takut. Betul. Kayak aduh bener enggak ya? Iya. Gitu. Salah apa yang saya ngomong nih malu-maluin enggak Iya gitu. gitu benar. Itu gimana tuh Miss D? Ya, kalau dikatakan takut karena salah, takut membuat kesalahan, sebetulnya hasil survei enggak sih. Hasil survei tidak mengatakan itu. Lebih kepada akan di-assess, akan di-evaluate by other person gitu. Khawatir teman-teman itu akan memberikan penilaian jelek ke kita. Sebetulnya bukan fokus ke kesalahan sih. Kemudian yang kedua sebetulnya kalau misalkan ke bule atau apa itu lebih ke bukan sama sekali pengalaman saya itu, karena saya juga pernah mencoba waktu itu untuk berbicara kepada bule di Bali. Itu tuh bukan takut salah sih, tapi bagaimana ini tuh udah sesuai. Berani enggak gitu. Enggak ada kepikiran nanti itu salah atau apa gitu. Tuh nothing to do with mistakes atau apa, tapi lebih kepada afraid how to start self confidence itu. Yang mungkin kalau dirunut mungkin adalah berapa persennya gitu. Cuma jadi kata si Leo ini yang masih anak muda sudah nggak peduli lagi salah benar gitu kan. Students at this moment sebetulnya bahasa Inggris sudah sebagai bahasa asing, foreign language itu kan sekarang udah bergeser. Jadi sekarang itu kita bicara tentang Englishes. Di mana-mana, bahkan ahli pun sekarang sudah tidak mendiskotomi antara standard English, standardized English dengan katakanlah bahasa Inggris program atau apa. Sama seperti Jawa sekarang itu nggak ada lagi Jawa asli, Jawa saya dari Solo gitu kan, Solo Jawa Tengah ya. Teman Pro 2 kebetulan saya dari Jawa Tengah, dari Solo gitu. Jadi zaman dulu mungkin gitu dibilangnya
dari Jawa. Tapi Iya, iya. sekarang there is a main accent. Sekarang sudah ke accent. Maka ada Singaporean English itu menarik. Ada Malaysian English juga sudah meleng. Indian juga ya. Indian, ya itu menarik. Indian Asli English itu. juga seru Iya. sih, ambil goyang-goyang kepalanya dikit. That's the point, Oh, ya, iya, iya, Englishes. Jadi sekarang teman-teman Pro 2 bisa menyampaikan kalau sekarang itu world of Englishes. Jadi oke. sekarang itu apa English as lingua franca, kemudian as long as you understand what someone speaking about itu poinnya. Oke, yang penting ngerti ya, Miss dia. Oke. Iya. Oke. Mister, mohon maaf, mic-nya boleh dideketin? Oh, gitu iya, ya. betul. Suaranya Oke. melayang. Oh iya betul. Lanjut. Oke, nah kalau Mas Leo nih dari English Department Iya. kan, apa sih sebenarnya motivasi awalnya? Kali butuh kah? Atau apa nih? Sebelum kita nanti ngobrol gimana sih cara untuk baiknya ya ngomong bahasa Inggris? Motivasi awalnya ngerasa nyaman aja sih komunikasi di dalam bahasa Inggris. Bisa nyampein apa yang susah buat disampaikan atau ngerasa cringe kalau disampaikan dalam bahasa Indonesia, jadi disampaikan pakai bahasa Inggris. Jadi lebih nyaman dalam komunikasi, lebih nyaman dalam mengekspresikan diri juga. Terus sometimes ngerasa lebih cool aja sih. Itu sih poinnya sih. Kan nggak ada kan yang Iya. salah benar. Iya. It's not about whether it is a mistake Iya. or incorrect. No. Oke. Setuju Tapi banget. lebih lebih dia ini ya fakta ini ya. Feeling cool. Ya, Itu, setuju. identitas anak-anak sekarang gitu kan. iya, benar. Bahkan nggak pakai bahasa Indonesia terus bisa jadi nggak terlalu cool ini. Iya. So my identity jangan gitu loh. It's not the right time gitu. Oh, iya. Bilingual gitu enak loh Gin. Enak tau Ya kan? gitu. Makanya kita Gitu. belajar juga nih, biar Iya, nanti iya. siarannya bilingual kan keren juga. Of course lah. Oke. That's right. Gitu kan. Tapi That's Mas Leo right. ada ini nggak? Ada Cirebon accent nggak? In English. In Ya. English. Ya. When talking in English, I'm pretty confident with my English. So untuk logat Cirebon tuh justru bahasa Cirebon aja kadang saya nggak bisa. Oke. Artinya environmentnya memang dari awal sudah didukung dengan a good environment untuk belajar bahasa Inggris, exposure apa gitu kan. Seperti saya sebetulnya tidak orang Jawa gitu, tidak terlalu. Ya, tapi nggak terlalu terbawa ke Jawa. Oke. Gitu. Nanti otomatis berarti akan ngikutin aksen Inggrisnya itu sendiri ya berarti ya Mr. Miss D. Ya kalau aksen kalau kita sudah mulai enjoy ya pasti kita akan searching, kita akan surfing, kita akan mencari ada di Zola, ada di apa, Nora ada di apa gitu, banyak aplikasi apa gitu, kita akan ngetes secara otomatis lah kalau sudah kata dia emang ya dia pertama emang dia nyaman kalau pakai ya random mix pakai bahasa Oke. Inggris. Emang identitas mungkin generasinya si Leo mungkin seperti itu ya. Kalau generasi saya dulu kalau mau bahasa Inggris total bahasa Inggris gitu jadi masalah itu kan Iya, beda iya. generasi Iya, ya. iya. Tapi alhamdulillah karena kebutuhan siapapun mau maju sekarang Pro 2 luar biasa itu teman-teman. Thank you so much loh. Wow, appreciate it. Ya, gitu ya gitu. Iya. Leo sendiri tertarik belajar lebih dalam gitu soal bahasa Inggris tuh sejak kapan sih ketertarikannya? Dari kecil lumayan suka sih bahasa Inggris. Oke. Iya. Berawal dari pujian simple dari guru waktu Wow, SD. amazing. Amazing. First impression, apa itu? Dulu itu ada something like Sansi ya. Oh, bukan generasinya sih. Ada. Generasi Tapi memang beda generasi. Jadi, Iya. Kesan pertama begitu tuh X. Zaman dulu ada. iya. Kesan pertama memang Oke. gitu ya. Oke, jadi dari pujian guru dulu awalnya, terus jadi makin termotivasi gitu. Iya, terus konten yang ditonton, yang dipaparkan ke Leo juga kebetulan mostly itu konten luar. Jadi Oke. emang prefer untuk
belajar bahasa Inggrisnya much more. Oke, artinya sebenarnya belajar bahasa Inggris itu nggak mesti lewat buku pelajaran ya, Mister ya, tapi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita tonton. Betul. 5% dari buku. 5% aja dari buku. Wow. Beyond books. Beyond Book. Iya. Gitu. Kalau jadi kutu buku repot nggak ngomong-ngomong. Berarti bang, paling penting adalah prakteknya itu ya, berarti ya Mister ya. Itu. Oke. Nah berarti paling sederhana, paling gampang untuk mempraktekkan bahasa Inggris apa yang pertama harus dilakukan? Apa dengar musik, nonton film, Nah itu atau apa? berbeda-beda ya. Nanti kalau saya ditanya, Leo bercerita mungkin berbeda. Kalau berangkat dari saya memang itu kebutuhan. Jadi memang sejak waktu itu pertama kali saya belajar bahasa Inggris itu kakak saya SMP. Ya, saya masih SD. Kemudian saya kok sepertinya menarik, dan di film-film apa zaman dulu TVRI ya itu kan filmnya Little Missy ataupun apa, kemudian siapa Daisy dan apa itu Duck gitu ya, Donald Duck. Donald Duck, kemudian Mickey apa Mouse. itu? Ya Mickey Mouse Mouse begitu, itu kadang itu tidak tampil versi bahasa Indonesia, maka pengen belajar bahasa Inggris, jadi mencuri-curi gitu buka buku kakak gitu kan, dari situ kemudian betul belajar, betul membaca, mau itu salah mau itu benar saya baca, book ya book gitu kan, ternyata dikasih tahu book, oh berarti lama-lama kemudian nanti ketemu patternnya, polanya gitu kan, oh ternyata kalau O2 dibaca U. Jadi itu secara apa zaman dulu memang awalnya seperti itu, belum ada, dulu adanya kan dari BBC kalau nggak salah ya, saluran BBC zaman dulu itu ada, dan itu memang karena butuh kita akses. Nah kalau sekarang sudah environmentnya sudah support apa untuk anak-anak sejak kecil, sudah exposure, coba aja tanya Leo gitu kan, pasti beda dia sama kita, coba beda. Oke. Begina ya. Oke. Nah, kalau hari ini kita ada tema khususnya. Ya. Kalau tadi kita udah dikasih tahu betapa pentingnya Betul. English sekarang ya, Mister ya. Dan tema kita sore hari ini adalah Let's Write Our Diary in English. Let's write our diary. Oke. Dia diary depresiku. Aduh, last child. Depression diary. My depression diary. Ada depression, ada impression, ada expressions, ada. Oke. How to write our diary? Ya, apa nih? Firstnya apa nih kita? Firstnya apa? Apa yang harus kita tulis ketika mencoba untuk menuangkan diary kita? We are coming from different planets ya. Saya kan dari zaman saya generasi apa itu planet saya. Mister bukan dari zaman megalitikum, Mister. Soalnya kita masih satu generasi sama, Mister. Sama tuh, Mister. Iya. It was using a book, you see. Kalau kita bicara tentang diary, it is a kind of book. Ya, buku diary. Sekarang itu kan it is not a book but notebook is dari di sini kan, kan beda, di sini udah ada notes. Ada notes apa gitu kan. Nah kalau dulu memang kenapa apa ini mesti dibongkar juga sih, kenapa saya dan Leo gitu ngambil a diary gitu kan. Jadi kan something very simple one, but it talks a lot. So diary is simple but it talks a lot. Banyak kejadian orang langsung jatuh tapi langsung sukses juga ada gara-gara catatan harian. Bahkan itu bisa ada di sampai juga di pengadilan atau apa. Ya coba kalau pacar mas coba kalau sampai ketahuan ada catatan kan, bahaya juga ya. Gitu kan. Sampai kemudian I start my diary using English gitu kan. Jadi awalnya sih supaya mama atau ibu itu nggak tahu atau bapak itu nggak tahu yang saya catat itu apa gitu kan ya, ataupun teman-teman di kelas supaya nggak paham atau apa, agak jahil juga berarti ya. Dan sederhana ditulis bahasa Inggris gitu kan. I put di mana tadi ya,
I put sendoknya tadi di mana ya? Oh ya, saya menyimpan, I save my book in di mana ya tadi, di drawer. Jadi masih awal-awal, masih apa itu, SMP itu masih random ya, Random, masih itu tadi ya, mix bilingual, English Indonesia, even only one word ya. Kalau Leo mungkin generasi pertama aja lahir gitu tuh sudah semuanya saya Digital coba ya? aja Iya. gitu. Iya. Beda coba dengan Mbak Gina, coba Iya. Gina. Iya. Oke. Kalau misalnya kita menulis, itu perlu ini nggak, Mas Leo? Apa tahu grammarnya kah? Iya. Atau apa yang ada di pikiran kita? Tulis Udah dulu kita aja. Tulis aja dulu pakai bahasa Inggris. Tulis aja dulu sih, maksudnya kayak in daily speaking juga kadang grammarnya masih berantakan, bahkan bulenya sendiri pun kadang grammarnya masih berantakan. So why we should care about grammar when ini apalagi diary itu kan tulisan personal ya. Yang which is ternyata alasannya sama nih sama Pak Misdi, walau kita beda generasi, saya generasi Z dan beliau generasi All nggak jelas. atau X. Gitu, Mister. Ternyata ada similarity nih. Oh, ternyata buat lebih hidden, lebih tersembunyi nih biar nggak ada yang tahu. Malah di saya sendiri, saya nulis diary in blog. Oh, di blog, oke. Kayak blog yang nggak bisa dicari orang, nah, yang Private ya. domainnya benar-benar random, jadi kayak nggak bisa ditemuin sih sama parents. Benar-benar secret gitu ya. Bisa ya, Om? Bisa dikit-dikit, little I can. Jadi untuk konsumsi personal kayak gini kayaknya don't worry about grammar. Oke. Teman-teman Pro 2. Don't worry about grammar. Yes, okay. But become a different if English. Iya. Yeah. Kalau tulisannya Iya. itu buat konsumsi orang banyak juga, like status Ya. misalnya atau caption di Iya, ini media sosial, Ya, sosial media. mungkin sebenarnya bukan diary ya, lebih ke mengekspression feeling tapi lewat caption gitu loh, Mas. Itu penting nggak sih kita mikirin penilaian orang soal tulisannya kita? As a English department student, di mana teman-teman ngepost status WhatsApp pakai bahasa Inggris, Iya. saya juga ngepost WhatsApp status dengan bahasa Inggris. Kadang kita saling koreksi kok. Oh gitu. Kayaknya grammar lu salah deh. Terus kayak nanti ada yang koreksi, kayaknya grammar lu salah deh. Misalnya ada yang ngepost nih bla 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 bla, terus nanti saya reply itu. Grammar lu salah. Harusnya gini gitu. Jadi saling reply, saling bantu aja sih. Tapi memang ada yang kadang tersinggung, kadang ada yang Ada yang slow aja enjoy gitu ya. Oh, iya. Sama-sama belajar gitu kan. Tapi ada orang-orang yang overthinking akhirnya udahlah kayaknya nggak usah bahasa Inggris lagi lah gitu kan akhirnya kan. Bener-bener. Penyakit itu. Kayak gitu. Penyakit itu. Aku sih. Itu penyakit itu, orang yang nggak mau maju biasanya. Oh, berarti kalau lagi dia. Berarti kalau misalnya ada orang yang ngekritik bahwa harusnya nggak gitu. Ya udah kita anggap aja bahwa itu sebuah ini ya, motivasi untuk maju berarti ya, Mister ya. Vitamins. Oke. Vitamins. Vitamins ya. Oke. Vitamin. Oke. A kind of support. Oke. Someone pay attention to our writing, our speaking skills, ya, even mencari kesalahan atau apa, identifying, berarti dia fokus. Oke. She focus. Oh, iya. And we need their feedback. Bayangkan oke. kalau kita menulis diabaikan, oh ya bagus. Wah, penyakit itu Wah, ya. itu penyakit. Penyakit. Iya, iya. Lebih penyakit yang ngomentarin bagus-bagus gitu Oh, ya. penyakit. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya Penyakit. kan kita ya nggak tahu Iya. ini nih apa nih kurangnya gitu. Jadi kayak Iya. orang wah good. Ya. Iya. Good job. itu juga teman-teman yang Leo koreksi, Leo tuh care sama kalian. Wah. Mas Leo abis ini save nomor saya ya. Soalnya mau update status pakai bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalnya diary tadi berarti ya Mas Leo, berarti kan itu kan secret just for us gitu Iya. ya kan. Apakah perlu gimana kita taunya itu harus dikoreksi apa enggak? Apa Kalau kita yang diary Kalau gitu. diary. Many ways in our life. Kadang itu meskipun itu diary, tapi kita punya yang namanya apa ya, best friend atau bestie. Iya. Bestie. Tetap harus ada ya. Someone we share. Ya. Mau baca ini saya enggak. Nah itu saya terjadi pada waktu saya sekolah di SMA waktu itu. Jadi saya punya dua.
satu perempuan, satu laki-laki. Saya selalu minta dia untuk membaca. Ya, tadi itu yang disampaikan Leo itu tuh kadang apa itu performance English itu emang membentuk identity gitu kan. Jadi di kelas itu tuh kalau ada yang gaya sok-sokan itu paling juga dia mau ngobrolnya hanya itu tuh nanti itu dibuka itu bukunya. Nah, ini penyakit lagi. Tapi kalau yang ada guru yang support juga gitu kan, apa itu namanya, ada nulis apa itu, bapak masuk dalam itu enggak catatan gitu kan, itu tandanya care. Kemudian dia akan listening to our story from our diary. Ya, jadi for me diary, what is it, teach me how to write and speak ya English. Karena di diary itulah kita bisa apa itu ya, freely to write something ya, better and better. Sejujurnya sama seperti kalau kita sering sholat gitu, lama-lama kita juga tahu mana yang salah begitu. Ya, mungkin Mas Adit kalau bisa merasakan juga, kalau hari ini susah sekali misalkan hari Senin untuk puasa gitu, tapi tatkala sudah sekali dua kali kita we can identify di problemnya di mana sih, gitu. Dan saya yakin apa ini bisa menjadi sebuah media, karena kan tadi disampaikan even in our diary seperti yang Leo sampaikan juga tadi itu ya, di dalam menulis diary itu grammar, karena grammar itu kan you intense your grammar. Jadi grammar itu ya you intense, apa ini, perasaan itu adanya di grammar gitu. Sayangnya kalau kita dulu di sekolah mungkin tidak diajarkan, mungkin baru sekarang ini diajarkan ya. Apa itu yang namanya grammar is our intense. Kenapa kita mesti will you come to my house? Will you? Atau shall I come to your house? Atau am I going to your house? Ataupun I'm going to your house. Itu kan sama-sama I'm going to go to your house. Itu sama-sama akan terjadi kan? Tapi kalau kita nulis going or will, kalau will jelas kita insya Allah I will come to your house. Itu hati-hati tuh kalau sudah bilang I will come to your house, hati-hati tuh. Tapi kalau kadang itu sudah hanya aja I'm going to. Tapi bahasa-bahasa yang tadi disampaikan sini keseharian itu lebih ke seperti I wanna do, I'm gonna be gitu. Apa itu bahasa apa itu tuh, slang word apa itu lebih juga mewarnai di dalam karena slang word itu kan semua orang bisa menjumpai dan itu bisa ya tadi itu mungkin ya generasinya Leo itu semakin dia paham dengan slang, semakin orang itu tuh nggak ngerti gitu, semakin dia pride. Iya. Coba aja tuh tanya si Leo. Iya. Oke deh, teman Pro 2, nanti kita akan ngobrol lagi how to write a diaries barengan Mr. Putih dan juga Leo. So, tetap di English Corner.
Baik kamu. Baik lagi di English Corner teman Pro 2 masih juga bareng sama Adit dan Gina Dan Mr. Misdi serta Leo di sini. ya. Halo. Kita sapa-sapa dulu nih yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon ya, atau yang lagi dengerin di 97,5 FM. Iya. Kalau misalnya kamu mau gabung, mau tanya Ya. juga boleh ikutan di live chatnya kita Ya. ya. Atau kamu coba join nulis diary-nya kamu hari ini. Betul. Hari ini boleh. kamu ngapain aja? Yes, free correction from Mr. Misty Misty and Leo. Yes. Free correction. Free correction. Oke. So we are going to try Try to write a diary. Oke, Gina. Takut ada Leo. In the morning. Ah, In the morning. gimana dulu? You breakfast. Today Today I feel so. lonely. Nah, that's good. That's Wow. good, Mister. Good. Yeah, Mister. Yeah, that's good. Their diary. Dear diary. Today I feel so angry with my kids. Wow. I really desperate because my My childhood. little boy Little was boy. throw up every he eat Oh. throw up. When you Vomiting. Yes. him. Vomit. When you feed Yes, them. yes. Vomit. I am a depression, stress, Yeah. stress out. Breakout. No. Breakout jerawatan. Burn out. Burn out. Yes, I need take a rest, and I go to the office. Meet the people, meet my friend, and drink a coffee. That's like that. Wow. Obat from me. Medicine. Let's see. Nah, something like that kan, Leo. Bener nggak Leo? Iya, yuk, Leo. Leo yang tanggepin aja lah, nggak apa-apa dari aku. Tadi berarti kejadiannya udah terjadi ya. Iya. It's better for you to use past present. Oh ya, past Okay. present. Today I was Today I was. angry with my boy Yes, my little boy. because he always throw up Yes. when I try to feed. Oh ya, feeding. Feeding. Oh Ya, kamu taunya feed Instagram doang. Lanjut Leo. Kan itu tuh juga jadi tadi ada yang salah, ada yang saya fed atau feed. Ah, Ya, bisa fed ya. Fed. Verb 2 Oh, verb 2. Oke. Feed. feed. Ya. Cut. Oh ya, Oke. Oke. Tapi juga Leo di dalam apa itu sebuah bahasa juga sangat dinamis ya. Tergantung tadi itu your emotion itu sangat ini sekali ya. Bisa jadi kalau ingin betul-betul marah gitu kan, kalau I got angry gitu Oh, kan, ya. apa itu yang ini kan Wah. hanya suaranya aja. Iya. Oh, ya. Padahal kalau dari segi emosi dia harus keluar itu emosinya, dia bisa I did, ya I did itu menyatakan I did get angry gitu. Itu betul-betul mengeluarkan unek-uneknya seperti apa itu. Oh iya ya, kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan ada orang yang misalkan Leo, kamu bilang tadi apa, marah, kamu bilang apa tadi, kamu marah ya. Kalau ngomong tensinya itu merendah, bisa jadi loh itu sangat emosinya. Iya. Oh ya, bagus ya, kamu marah ya. Itu tuh bisa jadi yang di depannya itu malah benar dia marah loh. See? Jadi emoticons, emotions very vital in our what is in our speaking. But sometimes in our writings itu memang tidak semua bisa terwakili ya di dalam writings. Dia lebih ada yang di hide, ya, something hidden gitu kan. Tapi general untuk for language learners quite good suggestion tadi itu thank using you. past tense. Okay. But in term for
communication, for speaking, frankly speaking, ataupun apa, as long I understand what you're Oh, yeah, speaking thank about, you. that is the language. Oke, that's a language ya. Kemudian kalau di dalam conversation, tentu saja when you say I was very angry gitu kan, nanti kan were you? Oh iya. Itu benar gitu. Oh, iya. Were you? I did got angry. Oh, I'm so sorry. Oh, iya, Jadi iya. ada penekanan gitu kan. Kalau bahasa Inggris sih dia lebih terlihat emosinya. Tapi bahasa Indonesia tidak punya itu. Biasa aja semua marah ya marah aja hanya- gitu ya. Bahasa Indonesia punya tingkatannya itu kan agak, sangat. Sangat, Nah, ya. kalau di dalam Inggris kan nggak ada Iya, sepertinya iya. ya. Kalau Oke. saya belajar itu kan dia kan ada di subject and finite, Oke. ada di verb, ada di kata kerja itu menunjukkan. Oke. I'm happy, tapi dia misalkan bilang oh sangat ini sih dia pakai slang atau apa dia I'm pretty enjoy. Pretty itu kan very sangat very much ya pretty itu ya. You're so pretty cool gitu kan itu. Wih sangat, dan itu jarang dipakai di dalam sekolahan karena bahasanya adalah something like apa itu dikatakan tadi itu apa slang atau apa gitu ya. Kadang itu nah itu hanya bisa kalau kita expose to what is it, ada social media, ada YouTube, ada apa Oke. gitu Mas. Terus Betul Mas. Oke. dari kata angry tadi juga bisa untuk lebih spesifik nih ekspresinya kemana. Dari angry ini bisa diganti ke I'm furious with my kid. Oh, furious. I was mad with Oh, my kid. I was mad. I was crazy with my kid. Oke. Berarti tidak semuanya negatif. Variasinya banyak ya, I'm crazy about you. Misalkan, crazy about crazy you. ternyata juga enggak ini mad about itu maknanya itu sama seperti mohon maaf kalau di kita misalkan di dalam teman Pro 2 ya. Iya. Teman Pro 2 mungkin yang ada di daerah mana, di daerah Sulawesi atau di daerah, tetapi kalau di Jawa gitu atau di Jawa Barat itu kalau kita bilang mohon maaf gitu ya, kata anjing misalkan gitu ya, itu kan maknanya bisa apa Negatif ya, umpatan ya gitu ya. umpatan, tapi itu ada di meja sekolahan formal. Oke. Kalau bilang misalkan anjing kemana aja lo gitu, Iya. coba kemudian berpelukan, coba di mana negatifnya gitu Iya, kan. oke. Itu mungkin dirty words does necessary to be dirty Oke, expressions. oke. Jadi seperti itu ya, dirty words ya. I did got angry. I did get angry. Kan kalau sudah dikeluarkan did dia kembali ke verb one. Oh gitu. Iya. Oke. Itu berarti benar-benar ini. I did. Oh iya. Oh iya maaf. marah banget. Oke. see. Nah tadi ya Mister, aku kadang kan kalau misalnya kita bahasa Inggris ya apa yang kira-kiranya dia artinya ya kita omongin kayak give he eat. Padahal kan feeding kan feed. Iya. Feed nyuapin. Jadi kan ngasih makan maksudnya. Salah kan Leo? Iya. When you talking to maybe foreigners, apa native ya, native atau native. mereka yang sudah advance English, bisa jadi give you advice atau comment, gitu kan. Tapi for us, for learners, English learners, it's fine. It's Oh, it's fine. fine. Thank you, Mister. Jadi kalau Amazing. saya di kelas itu tidak mengatakan itu correct or incorrect, true or false. Saya hampir tidak mengatakan itu karena saya lebih Bapak akan memberikan komentar. I will comment. So, Oke. what's your comment? Oke, Dan oke. apa itu? Memang bahasa Inggris memberikan challenge untuk bisa memberikan expression itu dengan Expression, style yang ya. berbeda. Oh ya oke. Oke iya. oke. Wow, Now that's you. cool, that's cool, yeah, Cool. that's cool. It's great. Asik. Yeah. Now you turn. Okay, I will try Yes. to fix you. Your Korea. Your turn. Your Turn, oke. Your turn. Oke, bismillah. In the morning, in the morning, In the morning. in the morning, Not yesterday morning, Oh. Yeah. but you said in the morning. in the morning, morning. yeah. In this morning. In this morning, I try a new breakfast.
New breakfast. New breakfast. And I eat the kupat tofu. Kupat tofu. Kupat tofu Yes, with yes. peanut sauce. With peanut Yeah, sauce. with peanut sauce and Apa tuh ya? Ucap. Oh, ya. Ya, kupat tofu. But cause peanut sauce, my stomach sick, sakit perut. Stomaches ya. Ya. Package ya. Okay. salah, But ya. That's fine. It's fine. the new experience for me, ya kan? Yeah. The kupat tofu is very very delicious, but hot spicy. Hot and spicy. Oh, it's spicy. Okay, thank you. So, Leo, So Leo, please correct. No. What we're going to, I love to say, your comment something. Oh yeah, Okay, no okay. correction. Yeah. Okay. Leo, we are please- learning. Please My comment. for local cuisines kayak kupat tahu, Iya. gitu kan. You don't need to change the tahu into tofu. Oh, jadi kupat Local tahu. cuisines kayak rendang, Iya. sate. Oh, tetap. Kupat tahu is still kupat tahu. Oke, kupat tahu. Kupat tahu still kupat tahu. Oke, kupat tahu Terus still kupat tahu, ya. Nama apa tadi itu, Leo? Local cuisine. Local Local cuisine. cuisine. Kuliner lokal. Kuliner gitu lokal, ya. oke. Because itu adalah sebuah benda gitu ya. Oke. Itu identitas kita kan. Iya. Oke, kayak Gina kemarin kan dia kan orang Sumber nih, Pak. Ditanya dari mana? Dari source katanya, Sumber. Search. Dari Sumber. Pun kalau bisa ditanya local cuisine Gak boleh. bahasa Inggrisnya rujak gamel apa? Oh iya. Oh iya. Oke. Next, tadi a new Oke, breakfast. a new breakfast. Terus emosinya nih, Oh, gimana nih emosi. emosi? Harus- Karena punctuationnya nggak dapet tuh saat beliau bicara nih. Oh ya. Beliau senang kah saat nulis diary? Harus ada ya. I'm happy gitu-gitu ya. Punctuationnya. Oh, harusnya kamu bilang sedih karena perut kamu sakit. Oh. Ya gitu ya Leo ya. Iya. So, Oke. jadi, well, in simple way ya, when you write even in one sentence, then you invite Leo, invite Gina to talk about, then you can share more information about your feelings, about your food, the way how you enjoy your what is it, questions, ya itu kan bisa mengalir. If you practice, if you use it more and more frequently, then I do believe your English will much better and better. Thank you. Yeah. Thank you. I wish. I wish to. I mean, yeah. Next Leo. Boleh? Next, Leo. Oke, berarti bisa ditambahin nggak? I enjoy it gitu. Ya, I enjoy it. Oh, boleh. But enjoy tadi Sakit perut. endingnya sakit perut. Enjoy tapi endingnya sakit perut. But in the end, I was In the end. dan stomach ache. Stomach ache. ya. Oh gitu. Oke, thank you. Kalau nanti setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua, then we will discuss even in one in one short paragraph, in one chunks, in one move gitu. Kita itu mau ngomongin apa dulu gitu kan. Oke. Karena kalau kita ngomongin sequence awalnya begini, kemudian kedua begini, ketiga begini, berarti pasti akan bicara tentang something seperti signal kan, itu kan transitional markers, first, then, after that, and finally. Nah itu harus kita kuasai. Ya. Terus nanti di dalam cerita kita why this morning, sesuatu yang kita kalau kita bicarakan, Mbak Gina tahu nggak Presiden Amerika? Ya, Presiden Amerika itu yang jadi masalahnya. Tahu nggak Presiden? Tapi kalau tahu nggak yang diucapkan oleh? Berarti fokusnya ke ucapannya. Jadi itu sangat mempengaruhi, memang yang ingin dibicarakan itu. Oke. Jadi tahu konteksnya apa ya gitu ya. Iya, betul. Konteks itu sangat berpengaruh. Jadi ini yang harus kita promosikan ya. Oke. Mungkin
zaman saya belajar bahasa Inggris itu harus ada Leo pertama harus ada subjek. Iya, subjek. Ya, ada verb ya gitu kan. Padahal life is not something fixed. Life is dynamic. Life is dynamic. Gitu kan. Sangat dinamis sekali, bisa jadi tahu-tahu baru ya Allah, what does it mean? Berarti kan itu ekspresi apa gitu kan? Kalau di diary itu tuh tahu-tahu tanda-tanda seru-seru gitu, kemudian baru I hate you. Tapi seru-seru ini kan bisa what does it mean? Nah itu akan di-explore lagi gitu. Ada komentar dari live chat kita. Ya. Halo. Seru sekali, mantap. Dari siapa? Dari Nutri siapa? Rahayu, Putri seru Rahayu. sekali. Nutri Rahayu. Rahayu. Nunung Nurjana, mantap. Linda Dewa, this is so much fun to talk about. Oke, terus ada juga The Dewa, inspiring ini. Inspiring. Wow, thank you. You can write your diaries in here. Ya. Oke, kalau tadi kita banyak komen ya dari insight dari Leo. Coba sekarang kita dengerin Leo sedikit untuk diary. Hari ini ngapain? Yang benernya gimana ya? Saya gitu. Pak, kalau salah koreksi ya Pak. Jadi kita harus punya satu komitmen di dalam belajar komunitas. Semuanya tidak ada yang salah di dalam bahasa. Buat lebih tepat. Comment. Gitu. Okay. Saya kira. So I woke up at 5 o'clock in the morning, and then I prepare myself for going to school. Okay. I arrive at my beloved campus, Universitas Swadaya Gunung Jati, and then I met with Pamisdi. I am working until 12 o'clock, and then I go to teach my student because I'm a private tutor, and then I went to RRI, and here I am now. Wow. I don't know. And how do you feel? Yes. Well, I feel happy. Okay. Thank you, Leo. Thank you, Leo. Wow. Oke, jadi tadi verb 2 ya berarti ya. Woke up. Yeah, Woke up. Karena udah terjadi gitu ya, Mister. Oke. Apapun yang kita lakukan dan itu finished, Ya. it should be in past tense. Okay. But some things have already been, masih berlanjut, itu mungkin masih present perfect. Okay. Tapi diary mostly we used past tense. Oke. Jadi tadi I was mad to my boy gitu. Ya. I was mad. Aku marah banget gitu ya. Bisa. Oke. Iya. Something wrong. What? Why? Mungkin bukan marah kali ya. Apa? Kesel. Upset. Gemes kayak apa ya? Mungkin ada nanti setelah kita you wrote your diary, Yes. and then you look over from your dictionary or googling ChatGPT what's wrong with this sentence. Oh, secara tulisan kok perasaan benar, subjeknya ada, verbnya ada, tapi ternyata tidak berterima. Kita belajar dari situ, dapat ini dari dapat feedback. Dan masa sih ke anak kita marah. Sepertinya mungkin expression kesel ya? Ya bisa jadi mungkin apa tuh berarti, Mister? Ya apa itu ya, kalau kesel juga sebetulnya bukan kesel sih, menurut saya itu apakah kesel ya? Gemas apa? Gemas. Upset. Ya saya nggak yakin Ibu, karena kan the real teacher is mommy. Oh iya. Mommy is a real teacher. Your mommy. Start from the beginning of our life. Mom, for the first time having pregnancy, mommy share
berbagi sangat adil Ya. antara makan buat dia and Betul. for the baby. Yes. Ya, pas sudah lahir juga dia berbagi lagi. Sampai kapan? Nggak ada habisnya itu. Betul. Mom is a real teacher. Mungkin kita harus mesti cari Bahasa yang lain bahasa ya. yang ekspresi ini. Tapi anyway, your English is quite good. Thank you. Ya, Thank jadi you. kita kan teman-teman berdua kita misinya itu kan kita akan mencapai posisi di mana bisa using English for something, doing something using English. Yes. English is for transaction. Jadi kita sebetulnya punya dua arah kalau kita bicara tentang bahasa Inggris ya. Kalau kita pakai logika ada dua hal. English used for transaction dan satunya itu for maintenance interpersonal. Yeah. Interpersonal Jadi hanya maintenance, okay. Kalau kadang itu, hey, what time Leo? Gitu. Apakah benar saya nanyain waktu ya? Iya. Tapi Iya. ternyata ngasih tahu dia supaya siap-siap berangkat misalkan. Oke. Nah, karena waktunya kita terbatas, Mister. Alright. Ya. To be continue. To be continue. Apa coba? Bersambung. Oh ya, bersambung. Thank you. Alright, so thank you. Thank you so much, Ya, Leo. thank you for today. Mr. Thank you, Misty, Mr. for Misty. the insight today. A new insight Yes. for me and for teman Pro 2. Yes, of course. And we will practice at home. Ya. At home. It was Practice. fantastic. Thank you. Wow, fantastic. It was fantastic. We are going to start to Yeah. write our Yeah. diaries. Thank you so Okay, much for thank you, today. Adi. Okay, thank you, Mr. Misty, Mr. See you next Leo. week. Thank you. See you next week and see you. Bye bye. Bye. Thank you. Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan